Sudah jam 12 malam, saatnya saya bercerita. Kisah ini berawal ketika pada hari itu saya mengantarkan ibu saya untuk pergi ke suatu tempat. Nah, pada suatu perjalanan itu kita melalui suatu jalan yang memang cukup masuk ke pedesaan. Nah, kejadian ini terjadi di Sleman, Yogyakarta. Kita melewati jalan yang termasuk pedesaan pada kala itu, dan pada malam hari memang pada saat itu belum banyak pencahayaan, bahkan di tempat itu malah nggak ada pencahayaan sama sekali. Dari awal perjalanan memang saya sudah membayangkan hal yang kurang mengenakan, karena nantinya saya akan melewati suatu tempat yang cukup keramat lah kalau bisa dibilang begitu. Saya melewati pohon yang besar banget, dan di pohon itu juga ada sumber airnya, di bawahnya ada sumber air gitu. Nah, di sepanjang perjalanan itu kan karena memang dari awal saya udah berpikiran yang cukup negatif gitu, jadi saya udah mulai mikir negatif kayak gitu. Waktu mulai dekat tempat itu udah mulai mikir yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi saya lewat di situ itu kurang lebih jam 8 malam, jadi belum terlalu larut tapi udah cukup gelap, apalagi tempatnya itu lumayan jauh dari pedesaan. Bahkan pohon itu yang saking rahmatnya itu sampai dibalut kayak kain kafan putih gitu, kayaknya udah mulai rusak-rusak kayak gitu kan. Jadi nuansanya itu jadi sangat jelas terlihat gitu di situ. Udah mulai dekat, kita mulai ngobrol gitu kan. Saya mulai intens ngobrolnya karena untuk menutupin perasaan saya yang sebenarnya gugup, karena ibu saya itu sebenarnya juga lumayan penakut. Jadi saya mulai ngobrol intens itu untuk mencegah biar saya juga nggak terlalu takut gitu. Entah kenapa waktu dekat situ karena rasa penasaran saya ngelihat ke kiri. Jadi kalau dalam perjalanan itu saya jalannya menuju ke barat, nanti kalau saya lihat ke kiri itu di bawah kiri agak bawah itu di situ ada sumber air. Nah, sumber air itu dalam perjalanan udah dekat pohonnya, tapi entah kenapa apa yang menggerakkan saya, sebenarnya saya juga nggak yakin, kayaknya rasa penasaran saya. Akhirnya saya lihat ke bawah gitu, dan saya melihat sesuatu dan memang ini, dan saya benar-benar kaget gitu kan, tapi entah kenapa saya itu malah lihat gini terus. Jadi saya malah lihat terus sampai benar-benar yakin gitu, baru lihat ke depan. Bahkan saya gini terus lihat lagi gitu, tapi memang lajunya kan pelan, saya lajunya pelan. Ini saya lihat itu, kalau namanya saya nggak yakin ya, tapi kalau dilihat dari penampakannya itu dia pakai baju putih. Aduh, baru nyebut baju putih kita aja udah merinding. Pakai baju putih, rambutnya panjang banget tapi mukanya nggak kelihatan. Nah, baju putih, rambutnya panjang banget, dia itu duduk. Jadi dia itu duduk di pinggiran pemandian itu, kalau orang Jawa bilang belik kali ya, sumber mata air gitu. Dia duduk ini. Nah, jadi di sana jalan, dia duduk di sini. Nah, airnya ada di sini, dia duduknya miring gini, dia ngusap rambutnya gini pakai air gitu, kayak kalau saya nggak keramas gitu ya, balas gini, tapi mukanya ketutupan rambutnya karena rambutnya panjang banget. Nah, waktu itu saya nggak yakin apa yang harus dilakukan selain cuma bisa lihat ya. Mungkin kalau orang sekarang sih kalau di film-film atau apa gitu mungkin namanya disebutnya kuntilanak kali ya, di situ kuntilanak atau WW atau apa ya, saya kurang yakin. Tapi di situ memang bajunya putih, rambutnya panjang gitu kan, panjang banget, dia duduk di samping pemandian gitu. Nah, untung lagi karena saya naik motor, jadi kejadian ini tetap berlalu cepat. Tapi karena itu lumayan jauh dari pedesaan, jadi saya gemetarannya tuh sampai jauh. Jam 8 malam itu jelas gak ada yang mandi di situ, sedangkan gak ada lampu. Nah, udah tahu. Jadi di situ tuh kalau penampaknya itu dia nggak kayak manusia bisa gini. Kalau kita gini kan, kalau misalnya di tempat gelap itu kan ya udah nggak kelihatan gitu kan, tapi dia itu kayak gimana ya, kayak ada sinar-sinarnya kayak gitu loh, jadi agak nyala gitu. Atau karena bahkan rambutnya yang hitam pun kelihatan, jadi agak nyala gitu dia. Jadi gini bahkan bener-bener kelihatan gitu ya, nggak sejelas kalau terang kayak gini enggak, tapi kelihatan banget, jelas banget. Atau karena dia putih jadi bener-bener bisa masuk banget di mata gitu kan. Itu kan kondisinya gelap banget, terus saya lihat gini gitu kan, langsung kelihatan karena di situ semuanya gelap, dan di situ ada putih yang baru keramas gitu kan, entah keramas entah apa ya, karena cuman benerin rambut kayak gini, kayak ngusap-usap kayak gitulah.
dan agak bersinar kayak gitu sih, badannya kayak bersinar kayak gitu. Karena saya pakai motor, ya udah saya langsung tancap gas. Nah sekarang sudah jam 12 lebih 15-an menit. Saya bakalan ajak kalian ke sana untuk lihat kondisinya seperti apa, memperlihatkan ke kalian gimana kondisi tempatnya dan kronologinya. Nah, jadi di sini adalah lokasi di mana saya menceritakan saya melihat wujud itu gitu ya. Nah, di sini itu ceritanya saya jalan dari sana menuju ke sana. Nah, ini adalah jalan, ini ada pertigaan ya, teman-teman ya. Nah, dan di bawah itu adalah mata airnya. Waktu di bawah mata air itu saya kan baru jalan di sini. Saya bonceng sama ibu saya. Waktu itu saya nengok ke kiri gitu dan nah, saya melihatnya gitu. Nah, ini adalah kalau di sini memang lokasinya ya bisa dibilang cukup keramat gitulah tempat ini. Jadi ya bisa dilihat sendiri dari pohonnya itu kan sampai udah besar, terus ada dililit pakai kain putih gitu kan. Nah, saya sekarang bakal turun ke lokasi mata airnya. Nah, di situ nanti saya bakal ceritakan seperti apa yang saya lihat, terus di situ posisinya seperti apa dan duduknya gimana gitu ya. Yuk. Nah, ini lokasinya saya tuh lihat ada di sini. Nah, tapi memang ini agak berbeda ya teman-teman ya, karena sorry bentar, ini ada bekas bakaran kemenyan ini di sini, ada bekas bakaran kemenyan. Nah, dulu ini tempatnya nggak tinggi kayak gini tapi rendah. Nah, dulu tingginya sama dengan yang di itu, yang di garis bawah itu, tingginya segitu, belum segini. Nah, dulu itu duduknya di banget tapi oke. Nah, duduknya di sini, dia di sini, terus dia duduknya kayak gini. Terus saya kan dari atas, saya lihat ke bawah, dia tuh kayak gini, bener rambut kayak gini, rambutnya panjang, bajunya putih, itu dia benerin kayak gini, rambut kayak gini, kayak keramas gitu kali ya, kayak bersihin rambut kayak gitu. Dia kayak keramas gitu kan, bener rambut kayak gini. Nah, di situ, nah di sini, ya karena saya udah agak panik kan waktu itu di atas, terus akhirnya ya udah saya cuma lihat terus ya udah langsung pergi gitu aja, karena di sini posisinya saya lihat. Tapi memang di sini udah agak berbeda karena di sini sudah tinggi. Tapi kalau airnya memang sama sih, dulu kurang lebih memang airnya kayak gini. Jadi tempat ini udah beda banget ya. Terus di sini tuh dulu nggak, pertama dia pendek, tingginya cuma sekitar yang di bawah itu, nggak selebar ini ya. Terus juga nggak berwarna kayak gini. Jadi warna-warna kayak gini juga udah mulai melunturkan nuansa nuansa mistisnya gitu, udah mulai pudar ya, walaupun tetap kondisinya seperti ini ya, tapi dulu pendek ya, ini lumayan lebih terurus daripada dulu gitu. Nah, tapi di situ memang dulu airnya juga lumayan banyak, cuman ya sama, tetap ada alganya kayak gitu. Dia pendek, cuman sebatas semen kayak yang di bawah itu, masih sama, cuman nggak tinggi dan nggak berwarna kayak gini. Tapi gentengnya ini dulu juga nggak ada, ini masih baru banget sih, masih bisa dilihat kan ini. Kayak gentengnya ini udah pakai baja ringan, dulu belum ada, jadi masih benar-benar pendek gitu, cuman kayak mata air yang ya biasa, kayak mata air biasa gitu di bawah situ ya. Suasananya memang seperti ini. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa cerita begitu banyak karena di sini memang suasana saya pribadi ngerasa kurang nyaman gitu ya. Tadi juga di sekitar sana kayak ada sesuatu gitu, terus perasaannya udah nggak tenang. Nah, ya udah, itu aja yang bisa saya ceritakan untuk kali ini. Next, saya akan menceritakan pengalaman yang lain, baik pengalaman saya pribadi ataupun pengalaman dari teman-teman yang ingin bercerita, akan kita ceritakan lagi. Selamat malam.